Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Senin 3 April 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Untuk outlook hari ini kita lihat dulu dari pasar saham global yang berhasil membukukan kenaikan mingguan terbesar dalam 4,5 bulan. Sementara yield US Treasury ini turun untuk pertama kalinya dalam 9 kuartal terakhir seiring rilis data inflasi Amerika Serikat yang tercermin pada PCE Price Index untuk bulan Februari yang sukses melandai lebih rendah dari perkiraan di level 5%. Kemudian ada tingkat personal spending bulanan untuk bulan Februari yang juga turun ke angka 0,2% dari bulan sebelumnya. Nah, hal ini sejalan dengan Michigan Consumer Expectation and Sentiment untuk bulan Maret yang tampaknya kontraksi baik dari forecast dan previousnya. Dow Jones dan kawan-kawan ini menutup pekan lalu solid di teritori positif berkat kenaikan di atas 1%. Tren ekonomi ekspansif ditunjukkan oleh Chinese Composite PMI untuk bulan Maret yang tumbuh ke angka 57. Kemudian ada dari Jepang, Japan Industrial Production untuk bulan Februari melonjak drastis ke angka 4,5%. Kemudian GDP Inggris untuk kuartal 4 2022 menunjukkan pertumbuhan 0,6% dari posisi kuartal sebelumnya yaitu 0,2%. Nah, kemudian ada zona Eropa yang juga turut berbahagia atas laporan inflasinya untuk bulan Maret akhirnya bisa melandai ke level 6,9%. Suatu prestasi karena lebih rendah dari forecast dan previousnya. Nah, kemudian di hari Minggu juga keluar langkah mengejutkan dari OPEC Plus yang berencana akan memotong produksi lebih dari 1 juta barrel per hari, suatu aksi yang akan semakin mendongkrak harga minyak dunia di tengah anjloknya persediaan minyak Amerika Serikat. Kemudian, dari domestik sendiri, nilai tukar rupiah menguat tajam sepanjang pekan lalu dan mampu ditutup di posisi 14.990 rupiah per USD di pasar spot atau menguat 0,37%. Nah, secara bulanan rupiah menguat 1,7% pada Maret tahun ini serta 3,8% pada kuartal 1 2023. Ada data mengenai indeks kepercayaan industri untuk bulan Maret 2023 mengalami penurunan setelah terus melonjak selama 4 bulan berturut-turut dari November 2022 hingga Februari 2023. Nah, salah satu sektor penyumbang turunnya indeks ini yaitu industri tekstil dan garmen yang diakui pemerintah masih tertekan apalagi diperparah adanya tren thrifting yang semakin menjamur. Nah, kemudian data dari Bank Indonesia ini berdasarkan transaksi dari 27 hingga 30 Maret 2023 menunjukkan investor asing mencatat net buy sebanyak 10,97 triliun rupiah. Kemudian net buy di pasar SBN mencapai 8,37 triliun rupiah, di pasar saham sebesar 2,6 triliun rupiah. Nah, kemudian hari ini ada data inflasi untuk bulan Maret dari Indonesia yang diharapkan bisa melunak ke angka 5,2%. Kami pun menilai sentimen positif cukup banyak di pasar, maka untuk hari ini semoga IHSG bisa menembus resisten midterm di kisaran 6820 hingga 6870. Kemudian advice-nya yaitu bisa averaging up secara bertahap. Nah, kemudian untuk most active stocks itu ada BBCA, BBRI, BMRI, Telkom, ADMR, ITMG, Goto, BBNI, ASII, dan MDKA. Kemudian untuk foreign transaction-nya mencatatkan net buy sebesar 360 miliar rupiah. Dengan top foreign buy ada BBCA, BMRI, BBNI, Telkom, dan Antam. Sementara untuk top foreign sell ada Goto, BBRI, UNTR, ITMG, dan KLBF. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari Autopedia Sukses Lestari Tbk atau ASLC yang membukukan peningkatan pendapatan sebesar 15,5% secara Q-on-Q menjadi 171,7 miliar rupiah pada kuartal 4 2022. Nah, kemudian hal ini juga membuat pendapatan sepanjang tahun 2022 melonjak signifikan 170%. Hal ini dicapai melalui ekspansi agresif
sepanjang tahun 2022 dengan membuka showroom dan touchpoint di berbagai kota seluruh Indonesia. Yang kedua ada dari ENRG atau PT Energi Mega Persada Tbk. Ini mencatatkan kenaikan penjualan tahun 2022 sebesar 11%. Laba juga naik 65,89%. Adapun capaian kinerja ini didorong oleh capaian kinerja produksi dan upaya efisiensi biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada dari SGRO, PT Sampurna Agro Tbk, yang mencetak laba bersih senilai 1,04 triliun rupiah atau tumbuh 31%. Nah, peningkatan ini seiring dengan kenaikan pendapatannya juga sebesar 8,62%. Adapun beban pokok penjualan ini naik 4% dan laba kotornya juga tumbuh 19%. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ada dari harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Turbo, di mana mulai hari Sabtu kembali disesuaikan oleh PT Pertamina. Dengan adanya penyesuaian tersebut, harga Pertamax di SPBU Pertamina wilayah DKI Jakarta pada hari Sabtu ini tercatat Rp13.300 per liter, sementara untuk Pertamax Turbo harganya Rp5.000 per liter. Nah, adapun harga BBM jenis solar subsidi yakni Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan harga sebesar Rp700 menjadi Rp14.250 per liternya dari sebelumnya Rp14.950 per liter. Nah, kemudian kita lanjut dari globalis sendiri ada mengenai Arab Saudi dan produsen minyak OPEC Plus, di mana pada hari Minggu ini mengumumkan pemangkasan produksi secara sukarela dengan Riyadh menyatakan akan memangkas produksinya sebesar Rp500.000 barrel per hari mulai Mei hingga akhir 2023. Nah, Wakil Perdana Menteri Rusia mengatakan bahwa Moskow akan memperpanjang pemangkasan sukarela sebesar 500.000 barrel per hari hingga akhir 2023. Kemudian ada Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Oman, dan Aljazair yang mengatakan juga akan memangkas produksi secara sukarela pada periode waktu yang sama. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari ini ada dari US mengenai S&P Global US Manufacturing PMI, ISM Manufacturing dari China, Caixin China PMI, dari Indonesia sendiri ada PMI dan CPI. Kemudian kita lanjut untuk corporate calendar. Hari ini ada RUPS dari emiten AALI dan ASGR, sementara kum dividennya yaitu EAST. Kemudian untuk teknikal hari ini IHSG kami proyeksikan bullish, yaitu menguji resisten MA50 dan midtermnya dengan support terdekat di kisaran 6740 hingga 6720. Kemudian resistennya di kisaran 6820 hingga 6870. Adapun untuk advice-nya yaitu bisa averaging up secara bertahap. Untuk rekomendasi saham yang pertama ada dari ACES. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya yaitu menguji support MA20 dan menguji resisten MA50. Untuk target terdekatnya ini di 500 dan untuk stop loss di 455. Kemudian yang kedua ada dari BBRI. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan candle-nya yaitu doji di support area. Target terdekatnya di 4.900, kemudian stop loss-nya di 4.690. Kemudian ada dari ASII, rekomendasi kami hari ini buy dengan overview-nya yaitu naik ke atas MA10 dan MA20 dari support channel atau uptrend. Nah, untuk targetnya berada di kisaran 6.200 hingga 6.300 serta stop loss di 5850. Kemudian ada Tower, di mana rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy. Untuk target terdekatnya di 1000, stop loss di 910. Kemudian ada MDC, rekomendasi kami hari ini yaitu buy dengan overview-nya break pattern parallel channel dan MA20 untuk target di kisaran 1130 hingga 1170. Kemudian stop loss-nya di 920. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.